Ya, kita lihat contoh pembentukan ikatan ion yang terjadi antara atom Na11 nomor atomnya dan Cl17. Kita lihat, mari bersama-sama kita buat konfigurasinya Na11 itu 281. Lalu Cl17 287. Kita lihat satu itu pada konfigurasi Na EV1, satu di kulit terluar, itu menandakan bahwa Na tidak stabil, ya, punya satu. Maka satu itu cenderung dilepaskan supaya stabil seperti pada keadaan Ne, gas mulia Ne. Ya, pada gas mulia Ne, sehingga Na itu menjadi Na+, maka konfigurasinya 2.8, 1 elektron dilepas. Lalu Cl 287, 7-nya juga menandakan dia belum stabil, maka dia cenderung menangkap 1 elektron punya Na, sehingga berubahlah menjadi ion Cl-, maka konfigurasinya 288. Nah, ini seperti seperti konfigurasi elektron dari Ar18. Maka ion Na+ dan ion Cl- tarik menarik menjadi ion Na+ dan Cl- karena jumlah muatan total 0. Penulisan rumus kimianya dapat disederhanakan menjadi NaCl. Lambang Lewisnya Na1 itu dilepas maka jadi Na+, lalu Cl7 itu menangkap 1 elektron jadi Cl- dan rumusnya jadi NaCl. Ya, itulah gambaran dari ikatan ion. Senyawa ion, jadi senyawa yang terbentuk atas dasar ikatan ion disebut senyawa ion. Senyawa ion itu dapat mempunyai beberapa, ya, diketahui dari beberapa sifatnya. Sifatnya antara lain 1. Merupakan zat padat. Merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. 2. Sebagai contoh NaCl meleleh pada suhu 801 derajat Celcius. 3. Rapuh sehingga hancur jika dipukul. 4. Lelehannya menghantarkan listrik. Yang kelima, larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Ikatan ion hanya dapat terjadi jika unsur-unsur yang direaksikan mempunyai perbedaan daya tarik elektron atau keelektronegatifan yang besar. Jadi, ikatan ion terbentuk antara golongan 1A, 2A dengan 6A dan 7A. H bukan golongan 1A. Ya, jadi kita bisa melihat senyawa mana saja yang berikatan ion. Kita lihat kalau ada golongan 1A, 2A, ya, lalu golongan 6A dan 7A. Nah, rumus kimia senyawa ion. Dari aturan oktet, maka rumus empiris senyawa ion dari suatu pasangan logam dan non-logam dapat diramalkan karena jumlah elektron yang dilepas unsur logam sama dengan yang diserap unsur non-logam. Rumus kimia dapat ditulis sebagai berikut. AXBY
A dan B itu lambang unsur yang saling berikatan. Sedang X itu muatan unsur B atau elektron yang ditangkap unsur B. Sedang Y muatan unsur A adalah elektron yang dilepaskannya. Contoh, ikatan yang terjadi antara Al13. Elektron valensinya 3. Berarti muatannya 3+. Muatan Al itu 3+. Berikatan dengan O16, nomor atomnya. Elektron valensinya 6. Berarti muatan O itu -2. Maka rumus kimianya adalah Al2O3. Kita lanjut, ikatan kovalen. Ya, jenis ikatan kimia yang kedua adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron valensi. Contohnya, ya, kita lihat pada molekul hidrogen H2. H nomor atom 1 ya punya 1 Fe-nya. H yang 1 juga 1. Lah, kalau H1 dilepas dia jadi tidak punya, maka tidak stabil. Dia tidak akan melepaskan. 1 sama 1 ini akhirnya saling ya meminjamkan untuk menggunakan bersama, sehingga molekul hidrogen jadi punya 2 elektron ya. 2 elektron itu sudah stabil sesuai struktur duplet ya. Elektron ditarik bersama oleh kedua inti hidrogen. Kita lihat rumus kimia senyawa kovalen biner, senyawa kovalen yang lain. Contohnya ikatan antara H dan O dalam H2O. Konfigurasi elektron H dan O adalah H itu nomor atom 1, berarti dia memerlukan 1 elektron untuk menjadi struktur duplet, dan O itu nomor atom 8, maka konfigurasinya 2.6, memerlukan 2 elektron untuk menjadi oktet, struktur oktet. Atom O memasangkan 2 elektron, sedangkan atom H memasangkan 1 elektron untuk 1 atom H. Sedang untuk menyamakan jumlah elektron, atom H harus ada 2, sedangkan atom O dikali 1, sehingga rumus molekul senyawanya adalah H2O. Pembentukan ikatan dalam H2O ya, itu 2 atom H. Atom H itu punya 1, lalu bereaksi dengan O. O itu 6 ya. Karena 6 butuh 2 itu diambil dari 2 atom H yang masing-masing punya 1. Maka gambar atau rumus titik elektronnya seperti itu. Jadi O pinjam 2 dari 2 atom H, dan H masing-masing atom H pinjam 1 dari atom O. Digambarkan seperti itu yang pakai titik dan silang, rumus titik elektron, lalu pakai tanda panah rumus bangun, lalu H2O adalah rumus molekulnya. Rumus struktur atau rumus Lewis senyawa kovalen. Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan dengan rumus bangun atau rumus struktur. Rumus struktur diperoleh dari rumus Lewis dengan mengganti setiap pasangan elektron ikatan dengan sepotong garis. Contohnya,
Kita lihat bersama-sama di tabel rumus molekul H2. Rumus Lewisnya H punya 1, H kiri punya 1, H kanan punya 1. Lalu rumus bangun atau rumus strukturnya H dengan H. HCl juga begitu. HEV-nya 1, lalu ClEV-nya 7 digambarkan. HCl, H2O, HEV1, OEV 6. Ya, begitulah gambarnya. Sekarang, ikatan kovalen pun selain ada ikatan kovalen tunggal, ada juga ikatan kovalen rangkap dan rangkap 3. Kalau yang tunggal yang digunakan secara bersama itu sepasang elektron. Jadi satu punya atom satu, yang satu punya atom lain. Itu digunakan bersama. Kalau ikatan kovalen rangkap itu ada rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan yang digunakan bersama itu 2 pasang. Itu kalau rangkap 2. Contohnya pada molekul CO2. C nomor atom 6, EV-nya 4 dengan O nomor atom 8, EV-nya 6. Gambarnya seperti ini. Rumus Lewisnya C4 itu pinjam 2 punya O1, pinjam 2 punya O yang lain. Maka yang dipakai bersama ada 2 pasang elektron. Digambarkan dengan rumus bangunnya seperti itu, rumus molekulnya CO2. Sedang ikatan rangkap 3 itu kita lihat contohnya. Ikatan yang digunakan secara bersama itu 3 pasang elektron. Contohnya ikatan rangkap 3 dalam molekul N2. N nomor atom 7, maka EV-nya 5. N2, N kiri punya 5, N kanan punya 5. Maka masing-masing N pinjam 3, saling meminjamkan 3 elektronnya. Yang dipakai bersama artinya 3 pasang elektron, ya, sehingga menjadi 8 atau struktur oktet. Rumus bangunnya seperti itu, rumus molekulnya seperti itu. Ya, begitu. Kita lanjut dengan ikatan kovalen yang lain, yaitu ikatan kovalen koordinat. Apa itu ikatan kovalen koordinat? Adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari satu atom saja. Contohnya, ikatan kovalen koordinat dalam ion NH4+. Kita lihat. Nah, gambarnya NH4+ itu dari NH3 yang bereaksi dengan H+. Kita lihat NH3. N nomor atomnya 7, EV-nya 2,5. Berarti kita gambarkan N punya 5. 5 elektron valensi, 5 titik. Lalu ada 3H. Nah, di dalam NH3 itu N-nya pinjam 3 elektron dari 3 atom H untuk menjadi 8. Karena 5 pinjam 3 jadi 8. N stabil. Lalu H, 1H punya 1. Dia pinjam 1 dari N, maka dia stabil. Ada 3H, masing-masing pinjam 1 dari N, sehingga NH3 stabil. Bereaksi dengan dengan H+ di sini. Kita lihat, karena N itu
sudah stabil 8 dengan H di dalam NH3, dia berikatan dengan H+. H itu punya 1 sudah dilepas maka jadi H+. Nah, disinilah pada ikatan H+ dengan N itulah ikatan kovalen koordinasi. Karena H itu tidak meminjamkan kepada N, tapi dia pinjam 2 pada N. Ya, gambarnya itu bisa diamati akan lebih jelas. Itu kalau digambarkan dengan tanda panah, artinya N yang meminjamkan, H tidak pinjam karena H itu H+. H itu nomor 1 sudah di nomornya 1, EV-nya 1 jadi H+, berarti dilepas. H itu sudah tidak punya elektron. Maka pada ion NH4+ ada ikatan kovalen sebanyak 3, di mana kovalen tunggal di N dengan H. Tapi ada kovalen koordinasi di mana letaknya pada N dengan H dalam H+-nya itu. Kita lihat yang tanda panah. Itulah kovalen koordinasi, ya. Jadi tadi kovalen koordinasi di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari satu atom saja. Ya, yang digunakan bersama pada NH itu berasal dari atom N saja, bukan dari keduanya. Ikatan yang keempat, kovalen polar dan non-polar. Nah, kedudukan pasangan elektron milik bersama atau PEI pada ikatan kovalen tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan. Pasangan elektron akan lebih dekat ke arah atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar. Hal ini mengakibatkan polarisasi atau dua kutub, terjadinya dua kutub. Dalam molekul H2, coba kita lihat, elektron tersebar secara homogen. Artinya, ikatan seperti itu disebut ikatan kovalen non-polar. Karena tertarik oleh atom yang sama sehingga energi ionisasinya kecil selisihnya atau bahkan sama, ya. Jadi tertarik sama kuat kalau H dengan H, sehingga ini tertarik sama kuat atau mempunyai daya tarik yang sama, maka pasangan ini atau ikatan kovalen ini disebut kovalen non-polar. Tapi akan lain pada HCl, atau kita lihat di situ HCl satunya H, atomnya satunya Cl. Daya tarik elektron lebih besar Cl daripada H. Akibatnya pada HCl pasangan yang dipakai bersama itu lebih tertarik pada Cl, ya. Ada perbedaan kutub, ya, terjadi dua kutub atau dipol. Jadi pasangan yang dipakai bersama itu lebih tertarik ke Cl karena tadi apa? Energi ionisasinya lebih besar. Ikatan seperti itu disebut ikatan kovalen polar, ya. Jadi kalau polar itu ikatannya tertarik ke satu atom yang mempunyai selisih energi ionisasi yang lebih besar. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Kita bisa lihat dalam H2, molekul H2, elektron tersebar secara merata homogen, maka itu tertarik ke dua atom yang sama, non-polar. Sedang pada HCl, ya, itu lebih tertarik ke Cl, ya, karena ada selisih energi ionisasi yang besar. Nah,
Memeriksa kepolaran senyawa dari suatu atom poliatom dapat dilakukan dengan menggambarkan rumus Lewis. Molekul bersifat nonpolar pada rumus Lewis tak ada pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Sedang molekul bersifat polar pada rumus Lewis ada PeB di sekitar atom pusat. Kita lihat H2O polar atau tidak. Kalau kita gambarkan pada molekul H2O ada pasangan elektron bebas, maka polar. Pada BeCl2, Be itu 4, kita lihat nomor atomnya. Kalau belum hafal itu di SPU Be itu nomor atomnya berapa ditinjau. Oh 4 berarti EV-nya 2. Cl 17, O 287 berarti EV-nya 7. 7 pinjam Be 1, lalu Cl yang 1 juga pinjam 1 ya. Maka di BeCl2 tidak punya pasangan elektron bebas seperti pada H2O, maka itu non polar. Pada NH3 kita gambarkan N itu nomor atom 7, 2,5, maka N punya 5. 5 itu sepasang di atas, 1 di kiri, bawah, dan kanan pada gambar itu. Lah H punya 1, H ini stabil jadi 2, N-nya pinjam 3 atom A jadi 8. Maka N itu punya pasangan elektron bebas. Yang punya pasangan elektron bebas itu termasuk polar. Nah, kalau pada BF3 bagaimana anak-anak? BF3, B itu 5, maka EV-nya 2,3. B itu punya 3 EV, gambarkan. Lalu F nomor atom 9, 2,7. 7 masing-masing pinjam 1, punya B, maka B jadi 6, pinjam 3 punya F, F jadi 8. Nah ini tidak ada PeB-nya, pasangan elektron bebas, disebut nonpolar. Kita juga lihat bagaimana cara menunjukkan kepolaran. Nah ini praktikum nanti kamu akan lihat suatu senyawa termasuk polar atau nonpolar. Cucuran air zat polar dibelokkan ke arah batang bermuatan listrik kiri, sedangkan cucuran CCl4 zat nonpolar tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Gambarnya seperti itu. Ya, kita lanjut ke momen dipol. Momen dipol yaitu hasil kali antara muatan dengan jarak antara pusat muatan positif dan muatan negatif. Ya, di mana P sama dengan Q kali R. Ya. Q muatan 1 elektron ya, sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19. R-nya jarak antara dipol meter. Satuan momel dipol adalah dB ya, di mana 1 D sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 30. Kita lanjutkan, akan kita bandingkan bagaimana sifat senyawa ion dengan sifat senyawa kovalen. Sifatnya titik didih itu senyawa ion tinggi, kovalen rendah. Daya hantar listrik lelehan kalau ion menghantar, kalau senyawa kovalen tidak menghantar. Kelarutan dalam air pelarut polar umumnya larut, tapi kalau kovalen umumnya tidak larut kecuali senyawa kovalen polar. Kelarutan dalam pelarut nonpolar umumnya tidak larut kalau pada senyawa kovalen umumnya larut. Nah, kita lanjut ya.
pengecualian aturan oktet. Di alam ini ada pengecualian, mesti ya, apalagi di kimia, kecuali seperti He, kalau gas mulia itu termasuk pengecualian, strukturnya duplet, yang lain oktet. Senyawa yang tidak mencapai atau aturan oktet. Jadi ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Senyawa kovalen binar sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu unsur-unsur yang elektron valensinya kurang dari 4, tidak mencapai oktet, tapi dia dikatakan sudah stabil pada BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Kita lihat contohnya pada BCl3. B nomor atom 5, konfigurasinya 2.3. Lalu Cl17 287. Cl pinjam 1 punya B. Ya, ada 3 Cl. Berarti B itu memakai bersama pasangan elektron dari 3 Cl. B punya 3, pinjam 3 Cl dari 3 atom Cl. Ya, pinjam 1 elektron dari 3 atom Cl. Sehingga B itu punya 6 elektron saja. Tapi kalau Cl EV-nya 7, pinjam 1. Dia jadi 8. Sudah sesuai oktet. Tapi kalau B hanya 6. 6 tapi ini sudah dikatakan stabil. Begitu juga Be dan Al. Bisa juga senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Senyawa yang memiliki jumlah elektron valensi ganjil tidak mungkin memenuhi aturan oktet, tapi dikatakan stabil. Contohnya NO2. N itu punya 7 nomor atomnya, elektronnya punya 7. Maka EV-nya 2.5. O8 2.6. 1 O yang bawah kurang 2 untuk menjadi stabil. Karena 6 pinjam 2 punya N. Lalu O yang lain ya itu 6 juga pinjam 2. Akhirnya N-nya 1 itu ada. Maka N di sini ada hanya 7. Dia tidak memenuhi aturan oktet. Ada juga untuk senyawa dengan oktet berkembang, artinya tidak menjadi 8 saja oktetnya. Unsur-unsur dalam periode 3 atau lebih dapat membentuk senyawa yang melalui aturan oktet. Beberapa contohnya PCl5, SF6, ClF3, IF7, dan SbCl5. Sesuai pada gambarnya seperti itu.